Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silawati dengan NIM akhiran 021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Di mana di sini saya memilih tema yaitu yang berjudul Sistem Pendataan Mahasiswa. Langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah membuat beberapa file di mana di sini ada edit, hapus, indeks, koneksi, login, logout, style, dan tambah. Yang pertama di sini ada koneksi di mana koneksi ini sebagai jembatan penghubung antar antara aplikasi web PHP dengan database MySQL Server. Nah, untuk baris kedua sampai kelima ini untuk mendefinisikan variabel konfigurasi database seperti nama host, localhost, username sebagai root, dan password. Nah, di sini tuh diisi nama database yang digunakan dan punya saya yaitu di mana yaitu kepanjangan dari sistem mahasiswa, pendataan mahasiswa. Kemudian di sini ada baris ketujuh, di mana ini menggunakan fungsi MySQL Connect untuk membuka koneksi baru ke server database mm, berdasarkan variabel konfigurasi untuk melakukan pengecekan. Dengan jika koneksi gagal atau fungsi akan langsung mematikan pemrograman tersebut dan menampilkan pesan error dari MySQL yaitu tidak berhasil. Nah, untuk yang kedua yaitu di sini saya menggunakan style. Di mana style ini untuk mengatur tampilan visual tata letak, estetika, dan layout seluruh elemen halaman agar halaman webnya itu terlihat. Kemudian selain juga terlihat juga akan tampilannya itu diatur di sini supaya rapi dan modern. Dimana di sini saya menggunakan beberapa warna, ada warna biru dan beberapa warna lainnya. Nah, untuk dipanggil melalui pelacakan sistem pengguna, setelah ini ada username. Nah, untuk ke tabel berikutnya yaitu ada login PHP, di mana login PHP ini untuk mengatur sistem atau kebelan agar hanya admin yang bisa masuk ke sistem tadi. Nah, di sini untuk dipanggil untuk memulai pelacakan sistem pengguna. Nah, setelah itu input username dan password disaring menggunakan fungsi MySQL seperti di mana ini berfungsi untuk agar aplikasi itu aman dari serangan cyber berupa SQL dan indexer, maka kombinasi ini cocok dengan yang ada di semua database. Maka diatur menjadi login dan dialihkan ke indeks tadi. Di mana fungsinya halaman dashboard ini untuk menampilkan dan mencari data mahasiswa dari semua database. Nah, untuk bagian dari atas terdapat proteksi session di mana jika terdeteksi status ini belum login, maka pengguna langsung dikeluarkan kembali ke halaman login. Untuk selanjutnya yaitu ke halaman tambah. Ke halaman tambah. Di mana untuk untuk bagian tambah PHP ini untuk menampilkan form kosong berupa name, nama prodi, email, dan nomor PHP. Nah, ketika tombol disimpan atau data diklik, maka data diisi dikirim ke via method dan diamankan dengan lalu dimasukkan ke database melalui perintah tersebut. Setelah itu di sini ada edit PHP, di mana edit PHP ini fungsinya untuk menampilkan form yang sudah terisi dengan data lama dari mahasiswa yang dipilih berdasarkan ID sebelumnya. Nah, data tersebut bisa diubah di bagian nama atau NIM-nya salah atau nomor HP-nya salah. Nah, di situ bisa diedit melalui bagian edit PHP ini.
Nah, kemudian terdapat update PHP, di mana bagian update PHP ini fungsinya untuk memproses pembaruan data atau database setelah admin selesai mengubah tadi. Seperti contoh, kita mengubah NIM atau nama. Setelah itu ada pencet update, di mana di sini untuk perintahnya itu terletak di bagian update. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk menghapus, di mana hapus atau delete ini adalah untuk menghapus atau data mahasiswa tertentu dari database secara permanen berdasarkan ID yang dipilih. Kemudian ID yang dipilih itu dikirimkan ke URL, dan setelah data berhasil terhapus dari tabel database, sistem otomatis ini melakukan redirect atau halaman kembali ke indeks PHP tersebut. Nah, setelah itu ya ada logout PHP, di mana logout PHP ini fungsinya untuk menghapus sesi login tadi di awal, eh, agar login itu aman dan yang sedang aktif akan keluar dengan aman. Nah, untuk mengingatkan kembali ke sesi yang berjalan saat ini, yaitu sesuai dengan session repository untuk menghapus seluruh data atau sesi login yang membuka di server sehingga hak aksesnya itu dicabut. Nah, setelah itu kita akan langsung ke database-nya. Kita buka Google Chrome. Di sini localhost CMAS login PHP, di mana di sini itu CMAS singkatan dari sistem pendataan mahasiswa. Kemudian kita enter. Dan di sini untuk halaman login yang tadi, untuk masuk ke halamannya, kemudian kita isi. Kemudian kita sign in. Nah, di sini terdapat pendataan mahasiswa. Di sini ada fitur tambah data, di mana tadi sudah ada PHP-nya, kemudian ada logout. Di sini ada urutan, kemudian NIM, nama, prodi, email, no HP, dan aksi, di mana aksi ini untuk menghapus atau mengedit data di sini. Kemudian untuk cari NIM-nya, nama prodi adalah untuk mencari satu data mahasiswa agar pencariannya itu cepat. Nah, kemudian kita langsung saja tambah data. Di sini saya menggunakan 1, kemudian untuk nama Silawati, prodi Pendidikan Informatika, kemudian untuk emailnya kita isi sendiri. Kemudian untuk nomor HP kita isi seperti ini. Kemudian kita simpan data. Nah, kita coba tambah 1 lagi. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah tertera semua untuk NIM, nama prodi, email, dan HP, bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita bisa mengedit setiap data mahasiswa tersebut. Nah, untuk cara editnya yaitu di sini ada tabel aksi, di mana kita bisa memilih edit. Kita bisa mengedit namanya, bisa ngedit namanya, bisa jika NIM-nya salah bisa dirubah. Nah, kemudian kita update. Nah, namanya akan berubah menjadi Fajar yang tadinya Riko. Kemudian kita bisa mencari di data mahasiswa yang dicari untuk mempercepat pencarian. Contoh di sini Silawati, cari. Nah, yang keluar itu akan nama yang dicari tersebut.
kemudian di sini juga bisa menghapus data. Kita coba menghapus bagian ini. Kita yakin apa enggak untuk menghapus ini? Jika iya, maka klik OK. Jika tidak, maka klik cancel. Nah, yang terakhir yaitu logout, di mana logout ini untuk keluar dari halaman web ini untuk supaya data ini lebih aman. Coba kita pencet logout, kita pilih atau ya apakah Anda ingin logout atau tidak. Nah, jika iya pilih OK, jika tidak pilih cancel. Nah, maka setelah kita memilih OK tadi dari halaman logout, maka kita akan kembali lagi ke halaman awal atau ke halaman login. Nah, di sini saya juga untuk codingannya tadi saya menggunakan bantuan AI. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.